Tanpa magisterium, maka akan muncul perbedaan-perbedaan penafsiran terhadap sebuah ayat kitab suci. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudara, di dunia kekristenan kita saat sekarang ini. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Tanpa tradisi, kekristenan bisa punah. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita. Benarkah tanpa tradisi, sebuah gereja itu bisa punah atau musnah atau hilang? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, dan selain itu saya juga akan fokus membahas tentang tradisi suci di dalam gereja Katolik, apa manfaatnya bagi keberlangsungan gereja Katolik. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara, tentang tradisi. Dalam pengertian umum, tradisi adalah bentuk ajaran, baik itu tertulis maupun lisan, praktik, ritus, kebiasaan, cerita, simbol, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas beriman yang membentuk cara umat memahami, menjalani, dan menghayati imannya. Nah, di sini saudara-saudara, dalam pengertian umum, tradisi itu terbagi dua, yaitu tradisi tertulis dan tradisi lisan. Kedua macam tradisi ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Mari kita lanjutkan. Sebuah tradisi agama memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang saya perlihatkan di depan. Yang pertama, tradisi adalah wadah pewarisan iman dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi menjaga nilai, ajaran, dan praktik di dalam sebuah agama, kemudian diwariskan pada generasi berikutnya dalam keadaan ajaran yang sama. Fungsi yang kedua adalah tradisi memberi identitas. Bentuk ibadah, susunan ibadah, ritus-ritus, simbol, dan perayaan. Semua itu bagian dari tradisi yang membentuk identitas komunitas beriman. Ritus tertentu, simbol tertentu menunjukkan agama atau penganut iman tertentu. Tradisi menjadi pengikat komunitas. Sebuah agama yang mempunyai tradisi yang kuat, melalui tradisilah umat mengalami kebersamaan, penguatan iman, dan rasa solidaritas yang tinggi. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, maka tradisi itu menjadi pengikat yang kuat bagi suatu komunitas. Tradisi menyaring dan menjaga ajaran tetap otentik dari ajaran-ajaran lain yang tidak sepaham dengan sebuah ajaran agama. Itulah, saudara-saudara, pengertian umum dan fungsi tentang tradisi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Dasar Alkitab tentang tradisi. Dasar yang pertama, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi saudara-saudara, tradisi lisan itu ada di dalam Alkitab, bukan dibuat-buat oleh gereja Katolik. Dasar yang kedua adalah 1 Korintus 11 ayat 2. Aku memuji kamu karena kamu selalu mengingat aku, dan teguh berpegang pada ajaran-ajaran yang kuteruskan padamu. Ajaran-ajaran di sini mengandung dua makna, lisan dan tulisan. Paulus memuji umat karena berpegang teguh pada tradisi yang diturunkan secara lisan. Walaupun juga, saudara-saudara, Paulus juga menurunkan warisan secara tertulis. 3. Yohanes 20 ayat 31, masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya, banyak tanda-tanda lain, tindakan-tindakan lain yang diperbuat oleh Yesus selama di dunia tidak tercatat di dalam Alkitab. Diketahuinya dari mana? Dari tradisi lisan
dari generasi ke generasi. Tentu saja berawal dari para rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua hal yang diajarkan Yesus dicatat dalam Alkitab. Saya ulang. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua hal yang diajarkan Yesus dicatat dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian, tradisi suci yang dipelihara oleh Gereja Katolik diperlukan untuk menjaga pewartaan tersebut. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, aku rasa dunia ini tidak akan cukup menampung semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya secara logika saudara-saudara, sebenarnya ada sangat banyak sekali hal-hal yang diperbuat, yang diajarkan oleh Yesus, tetapi tidak tertampung di dalam Alkitab. Dan di sanalah fungsinya tradisi lisan. Kita pindah ke poin yang ketiga, 3 pilar pengajaran Gereja Katolik. Yang pertama, kitab suci, tradisi tertulis. Merupakan firman Allah yang diilhamkan dan menjadi dasar iman Katolik. Gereja percaya bahwa Allah berbicara melalui kitab suci dan itu adalah bagian integral dari wahyu ilahi. Pilar yang kedua, tradisi suci atau tradisi apostolik. Tradisi suci adalah ajaran dan praktik yang diteruskan secara lisan sejak zaman para rasul, sebelum dan sesudah kitab suci ditulis. Tradisi ini mencakup liturgi, ajaran para bapak gereja, konsili, dan penghayatan iman umat beriman sepanjang zaman. 3. Magisterium gereja. Wewenang mengajar gereja yang diberikan kepada paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Maksudnya di sini adalah para uskup dalam persekutuannya dengan paus. Jadi, uskup secara pribadi diri sendiri tidak dapat menjadi magisterium. Ketika dia berkumpul sebagai uskup dalam persatuan dengan Bapak Paus, barulah beliau itu menjadi magisterium Gereja Katolik. Magisterium bertugas menafsirkan kitab suci dan tradisi secara otentik tanpa salah dalam hal iman dan moral. Harap dicatat saudara-saudara, tanpa salah hanya untuk 2 hal, dalam hal iman dan moral. Tetapi saudara-saudara, dalam hal bidang sains misalnya, para uskup dan bapak suci itu bisa saja dia salah karena dia toh tetap sebagai manusia biasa. Hubungan antara kitab suci dan tradisi suci. Kitab suci dan tradisi suci berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu ilahi. Ingat tadi ada Injil bahwa tidak semua yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, dilakukan oleh Yesus tertulis dalam Alkitab. Inilah yang masuk di dalam tradisi suci. Tradisi suci menyampaikan sabda Allah secara lisan, sedangkan kitab suci secara tertulis. Tradisi membantu kita memahami kitab suci dengan benar. Apa yang tradisi yang terjadi pada zaman para rasul dapat diteruskan kepada generasi berikutnya dalam rangka memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, dari sinilah mengapa kitab suci itu seharusnya ditafsirkan dalam konteks budaya. Karena apa yang terjadi pada waktu itu, pada waktu kitab ditulis, tidak akan sama dengan keadaan kita sekarang. Dei Verbum atau Dokumen Konsili Vatikan II, paragraf 9. Gereja tidak menarik kepastian tentang semua kebenaran yang diwahyukan hanya dari kitab suci saja. Maka dari itu, baik kitab suci maupun tradisi suci harus diterima dan dihormati dengan semangat yang sama. Pendirian Gereja Katolik tentang tradisi suci sangat jelas saudara-saudara. Dei Verbum paragraf 9 dan KGK nomor 82. Yang kedua, hubungan antara kitab suci dan magisterium. Magisterium atau wewenang mengajar Gereja Katolik bukan sumber wahyu. Saya ulang, magisterium itu bukan sumber wahyu, tetapi pelayan sabda Allah. Manakala terjadi kebingungan dalam hal menafsirkan sabda Allah di dalam Alkitab, maka
wewenang untuk menafsirkan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar adalah pada magisterium. Inilah yang disebut saudara-saudara sebagai otoritas. Tugas magisterium adalah menafsirkan kitab suci secara resmi dan benar. Tanpa magisterium, kitab suci bisa disalahartikan atau disalahgunakan, atau tanpa magisterium maka akan muncul perbedaan-perbedaan penafsiran terhadap sebuah ayat kitab suci. Dan ini sudah terjadi saudara-saudara di dunia kekristenan kita saat sekarang ini. 3. Hubungan antara tradisi suci dan magisterium. Magisterium juga memiliki tugas menjaga dan menafsirkan tradisi suci. Tradisi lisan yang diwariskan oleh para rasul harus dijaga kemurniannya dan ditafsirkan oleh para magisterium. Apa maksudnya para rasul melakukan ini? Itu adalah wewenangnya magisterium untuk mengatakan ini dan itu. Tradisi suci tidak berdiri sendiri. Ia diyakini dan dijaga dalam terang Roh Kudus oleh magisterium. Magisterium tidak lebih tinggi dari firman Allah, melainkan melayaninya. Saya ulangi, magisterium tidak lebih tinggi dari firman Allah, tetapi tugasnya adalah melayani firman Allah. Bagaimana caranya? Di dalam pengajaran. Bagaimana caranya? Menafsirkan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Poin yang kelima, tradisi suci dalam Gereja Katolik. Dalam konteks Gereja Katolik, istilah tradisi itu diambil dari bahasa Latin, traditio, yang berasal dari kata kerja tradere, yang berarti menyerahkan atau mewariskan atau menyampaikan. Traditio mengacu pada penyerahan iman secara lisan atau hidup dari para rasul kepada generasi berikutnya yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan Gereja Katolik. Kita lihat di bagian A. Ada dua macam tradisi. Tradisi berdasarkan bentuknya dan tradisi berdasarkan isinya. Tradisi berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama, tradisi tertulis, yaitulah yang tertulis seperti Alkitab, dokumen konsili, misalnya Konsili Trente, Vatikan, dan seterusnya, Katekismus Gereja Katolik, dokumen pengajaran para paus dalam hal ini, salah satunya adalah misalnya ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapa Suci atau Bapa Paus. Nah, yang ini poin yang kelima ini yang biasa kita sebut sebagai kitab hukumnya Gereja Katolik. Yang kedua adalah tradisi lisan atau yang belum dibukukan secara formal. Bentuknya misalnya adalah yang pertama tata cara liturgi dan devosi yang berkembang secara organik di dalam Gereja Katolik. Misalnya, devosi kepada santo tertentu, doa rosario, atau devosi kepada Bunda Maria. Bentuk yang kedua adalah pengajaran dan praktik iman yang diwariskan lewat hidup gereja, tetapi tidak selalu terdokumentasi secara sistematis yang berupa praktik dan kebiasaan lokal yang tetap setia pada iman apostolik. Lalu kemudian sekarang kita pindah ke bagian B, tradisi berdasarkan isinya. Yang pertama, tradisi suci atau tradisi apostolik. Dalam Gereja Katolik, tradisi suci adalah penyampaian wahyu Allah yang diterima dari Yesus dan para rasul. Tidak seluruhnya tertulis dalam Alkitab atau kitab suci, diteruskan dari generasi ke generasi di dalam gereja sebelum dan bersama dengan kitab suci. Tradisi suci ini, saudara-saudara, bersifat fundamental dan tidak dapat berubah. Berasal langsung dari Yesus dan para rasul. Ciri yang kedua, bersifat ilahi, tidak dapat diubah. Yang ketiga, bersama kitab suci merupakan wahyu ilahi. Dan yang keempat, merupakan dasar iman Katolik. Apa contoh-contohnya, saudara-saudara? Mari kita lihat. Contoh tradisi suci. Ini adalah akidahnya orang Katolik. Tritunggal Maha Kudus,
Maria dikandung tanpa noda dosa, sakramen-sakramen tidak dapat berubah, pentingnya mengikuti misa dan menyambut tubuh Kristus di dalam Ekaristi, dan kemudian imamat suci. Contoh-contoh ini bersifat tetap saudara-saudara dan tidak dapat berubah. Inilah yang saya maksudkan sebagai tradisi suci alias akidahnya orang Katolik. Yang kedua, selain tradisi suci, kita juga mengenal istilah tradisi gerejawi. Isinya adalah kebiasaan-kebiasaan atau praktik atau bentuk-bentuk devosi yang dibentuk oleh umat atau hierarki gereja selama perjalanan sejarah gereja. Ciri-cirinya adalah satu, tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalau bertentangan, jelas akan ditolak. Ciri yang kedua adalah bersifat disipliner dan pastoral. Tradisi gerejawi ini dapat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab dan tentu saja di bawah restu persetujuan dari para magisterium. Bisa berubah atau disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat di mana tradisi itu diterapkan. Tidak termasuk di dalam wahyu ilahi, tetapi menyokong kita dalam rangka menguatkan iman kepada Yesus Kristus. Tidak mutlak untuk keselamatan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dapat memperkuat, dapat mempertebal iman kita kepada Allah sendiri. Nah, di poin ke-6 ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari tradisi gerejawi tadi. Kita akan melihat tradisi gerejawi khas Indonesia. Khas Indonesia. Nanti juga akan kita lihat khas dunia. Contoh, tradisi gerejawi yang dipelihara di dalam gereja Katolik adalah perarakan, pesta santo dan santa pelindung paroki. Ini ada di dalam gereja Katolik, dipraktikkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, tapi tidak sama pada setiap paroki. Tergantung dari parokinya, tergantung dari pelindung parokinya masing-masing. Penggunaan bahasa dan musik tradisional di dalam liturgi. Ada misa bahasa Batak, ada misa bahasa Jawa, ada misa bahasa Manado, ada misa bahasa Toraja. Inilah bentuk-bentuk tradisi gerejawi yang dipelihara di dalam gereja Katolik. Mengapa tradisi gerejawi ini ada? Dalam rangka mendekatkan gereja Katolik dengan umat sehingga umat merasa nyaman di dalam menjalankan peribadatan. Bentuk yang lain dari tradisi gerejawi khas Indonesia, ibadat adat, menyambut sakramen atau Bapak Uskup. Nah, tiap-tiap penyambutan Bapak Uskup, misalnya penyambutan Bapak Uskup yang ada di Manado misalnya berbeda dengan yang ada di Surabaya misalnya, berbeda lagi dengan yang ada di Ambon, tergantung dari adat masing-masing. Tapi tentu saja sesuai dengan Alkitab, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab dan tradisi suci. Kemudian bentuk yang terakhir, yang kelima adalah novena dan doa rosario bersama-sama di lingkungan masing-masing. Apanya yang bisa berbeda dari doa rosario? Intensinya bisa berbeda-beda pada setiap daerah, pada setiap lingkungan, pada setiap kesempatan, tergantung dari kebutuhan dari umat masing-masing. Nah, selain tradisi gerejawi Indonesia, ada juga tradisi gerejawi dunia. Misalnya, tarian liturgis di Afrika, dalam hal ini di Uganda dan Kongo. Umat Katolik di beberapa negara Afrika menyertakan tarian liturgis, nyanyian ritmis. Misalnya, pengiring persembahan atau pembukaan pada saat misa. Contoh yang kedua, perayaan Guadalupe di Meksiko. Ini tradisinya orang Meksiko ya. Setiap tanggal 12 Desember, jutaan umat Katolik Meksiko berziarah ke Basilika Guadalupe untuk menghormati penampakan Maria kepada Juan Diego.
Nah, ini dalam rangka memperkuat iman mereka, maka mereka bersiara. Ada prosesi besar tarian rakyat dan nyanyian Las Mananitas untuk Maria. Ini khas Meksiko, saudara-saudara. Ada lagi tradisi Simbang Gabi di Filipina. Tradisi Simbang Gabi adalah misa subuh selama 9 hari sebelum Natal. Nah, ini dia. Mungkin bagi Anda tradisi ini asing, tetapi di Filipina dipraktikkan ini. 9 hari berturut-turut misa dalam rangka menyambut Natal. Misa ini dilaksanakan tanggal 16 sampai 24 Desember. Ini bentuk devosi khas umat Filipina. Kemudian contoh yang keempat adalah prosesi Semana Santa di Spanyol dan Italia. Hanya ada di Spanyol dan Italia yang mengadakan prosesi ini atau tradisi ini. Selama Pekan Suci, umat Katolik di Spanyol dan Italia mengadakan prosesi besar dengan patung Yesus dan Bunda Maria. Contoh yang lain misalnya saudara-saudara, ketika sebuah patung Maria akan ditempatkan di tempat tertentu, misalnya di Gua Maria, biasanya ada prosesi mengarak patung Maria tersebut menuju ke tempatnya. Nah, ini tentu saja berbeda pada satu daerah ke daerah yang lain, terutama misalnya dalam hal hiasan-hiasannya dan nyanyian-nyanyian yang digunakan tentu saja. Yang kelima, doa dan inkulturasi hening di Jepang. Nah, ini lagi yang baru, tradisi hening di Jepang. Umat Katolik Jepang menghargai keheningan dalam liturgi. Ini luar biasa, saudara-saudara. Umat di Jepang menghargai keheningan, jangan ada suara-suara pada saat liturgi sedang berlangsung. Ada jeda hening yang panjang setelah homili atau komuni. Dalam rangka apa, saudara-saudara? Dalam rangka meresapkan komuni yang baru saja kita sambut, dan dalam rangka meresapkan permenungan yang baru kita dengarkan dari pembacaan Injil, pembacaan Sabda Tuhan, plus homili yang baru saja disampaikan oleh Bapak Pastor. Itulah contoh-contoh saudara-saudara tradisi gerejawi, baik itu khas Indonesia maupun khas dunia. Lalu kita masuk pada poin yang terakhir, apakah manfaat tradisi bagi gereja Katolik? Adakah manfaatnya? Tentu saja ada. Tradisi di dalam gereja Katolik menjaga keutuhan ajaran imam. Ketika ada pengaruh dari luar, yang lain akan mengatakan, no, itu bukan tradisi Katolik. Nah, inilah fungsinya yang pertama, manfaat yang dapat kita peroleh. Menjadi dasar untuk pembaruan. Tradisi yang ada saat ini menjadi dasar apabila ingin kita kembangkan pada tradisi berikutnya. Kemudian yang ketiga, membangun identitas dan kesatuan gereja Katolik. Apa yang menjadi ciri khas di dalam gereja Katolik, itulah identitas yang dapat memperkuat rasa solidaritas, rasa persatuan di antara umat Katolik manakala berjumpa dengan sesamanya yang lain dari daerah lain, tentu saja saudara-saudara. Yang keempat, menginspirasi pelayanan dan karya sosial. Tradisi menginspirasi. Tradisi pelayanan di sebuah daerah dapat menjadi inspirasi bagi daerah yang lain dalam rangka pelayanan dan karya sosial. Kalau di sana dia ada bantuan yang begini caranya dilaksanakan, oke, bisa kita adopsi tradisi itu dan kita juga buat di paroki kita, di dalam lingkungan kita masing-masing. Kemudian saudara-saudara, yang terakhir, manfaat yang diperoleh dengan adanya tradisi adalah membentuk pribadi umat beriman. Pribadi umat Katolik akan kelihatan dan akan berbeda dengan penganut agama yang lain. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir dari video ini, saya akan perlihatkan kepada saudara sumber-sumber yang dapat Anda telusuri berkaitan dengan apa yang saya berikan tadi. Di sini ada 19 sumber yang saya gunakan di dalam rangka pemaparan materi ini, dan Anda dapat mencarinya sendiri. Ada versi Indonesia, buku-buku liturgi, dan seterusnya, katekese, Dei Verbum, KGK, dokumen Vatikan, kemudian ada panduan iman Katolik. Nah, ada juga sumber-sumber dari luar yang berbahasa Inggris.
Kemudian ini seterusnya ke bawah. Setidaknya ada 20 sumber, saudara-saudara. Anda bisa screenshot layar ini dan Anda bisa cari sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda apabila Anda membutuhkannya. Nah, baik saudara-saudara, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini dengan harapan semoga umat Katolik ada pencerahan dari pembahasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.